saya agak putus-putus, Sir. Halo, Assalamualaikum. Yang lain, gimana? Bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Oke, right. Baik, kita akan lanjutkan diskusi tentang materi kita pada hari ini. Untuk research question, untuk kualitatif sudah selesai kemarin ya? Iya, Sir. Oke, selesai. Hari ini kita akan lanjutkan how to collect the data of quantitative data. Bagaimana cara mengumpulkan data kuantitatif. Before we come to the material, let we start our class today by reciting basmalah and salawat. Kita mulai dengan baca basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, right. Hari ini kita akan lanjutkan how to collect the data. Untuk partisipan udah kita bahas kemarin. What participant will you study? Udah apa belum? Belum, Sir. Belum. Oke, berarti ini yang pertama ya. Ya, baik. Dalam mengumpulkan data ada 5 langkah yang harus kita lakukan. The first step is proses of collecting data. Yang pertama yaitu mengidentifikasi orang atau tempat kita melakukan penelitian. Yaitu yang pertama, determining the participant to study, menentukan orang-orang yang akan kita teliti. Langkah yang kedua yaitu obtaining permission needed from several individuals or organization, yaitu mendapatkan izin dari individu ataupun organisasi. Kemudian yang ketiga, considering what types of information to collect from several sources, yaitu menentukan jenis informasi apa saja yang akan kita kumpulkan dari beberapa sumber, kemudian mencari instrumen atau mendapatkan instrumen, kemudian terakhir baru kita menyebarkan instrumen atau mengumpulkan data. Oke. For the first step, we will discuss about determining the participant to study, yaitu menentukan partisipan untuk diteliti, untuk dikaji. Oke. Dalam menentukan partisipan atau orang yang akan diteliti dalam sebuah penelitian, kita harus melihat beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, we have to consider something that we need to do before we determining the participant. Sebelum kita menentukan partisipan. Yang pertama yaitu yang harus kita lakukan mengidentifikasi unit analisis kita. Oke. Jadi kita akan menganalisis apa saja. Nah, jadi di sini Anda bisa melihat apa yang dimaksud dengan unit analysis. Jadi yang dimaksud dengan unit analysis itu adalah kita menentukan atau memutuskan siapa dan level apa yang akan kita teliti. Misalnya di sini kita akan meneliti
individu orang, keluarga, sekolah, ataupun school district atau sekolah yang ada di kecamatan atau sekolah kecamatan. Kemudian bisa juga kita akan melihat levelnya, beberapa level, seperti apakah kita akan meneliti individu dan sekolah, atau kita hanya akan mengambil satu hal saja. Misalnya kita akan meneliti kepala sekolah atau siswa di sekolah. Untuk unit analisis ini, paham? Paham, Sir. Insya Allah. Paham, Sir. Ya, berarti unit analisis ini berkaitan dengan siapa orang yang akan kita teliti. Levelnya apa? Apakah student secara individu, atau teacher secara individu, atau parent secara individu, atau gabungan dari individu tersebut. Ya, makanya bisa menentukan ini sesuatu yang perlu untuk dalam mengumpulkan data, supaya data yang kita kumpulkan itu benar. Jangan sampai nanti topik kita adalah tentang student perception, tapi kita mengumpulkan data bukan dari siswa tapi dari guru. Berarti unit analisis yang kita tentukan belum benar. Jadi level yang kita tentukan belum benar. Paham? Paham, Sir. Ya. Baik. Kemudian keputusan kita untuk menentukan unit analisis ini, apakah guru, siswa, orang tua, apakah individunya, apakah keluarganya, apakah sekolah, atau sekolah yang ada di kecamatan, itu semuanya tergantung pada research question dan hipotesis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menentukan populasi dan sampel. Kita harus mengspesifikasikan dari partisipan kita ini populasinya apa dan sampelnya, populasinya siapa dan sampelnya siapa. Dan perlu diperhatikan adalah ketika kita mengambil populasi atau sampel, individu-individu yang kita ambil atau sekolah yang kita pilih itu harus merepresentasi seluruh individu ataupun sekolah. Maksud merepresentasi ini adalah mereka menjadi wakil atau mereka ini mencerminkan kondisi real dari populasi. Makanya orang-orang yang kita pilih dalam penelitian itu untuk dijadikan sampel harus mewakili, harus mencerminkan karakteristik dari seluruh individu dari kelompok orang yang akan kita teliti. Misalnya ketika kita ingin meneliti siswa sekolah yang ada di Pekanbaru, ketika kita mengambil beberapa sekolah tersebut harus mencerminkan seluruh sekolah yang ada di Pekanbaru. Oke, itu yang disebut dengan representatif. Jadi kalau di sini yang dimaksud dengan representatif itu adalah to the selection of individual from a sample of population such that the individuals selected are typical of the population under study, enabling you to draw conclusion from the sample about the population as a whole. Ya, jadi ketika kita mengambil orang tersebut dan orang tersebut mewakili dari populasi yang ingin kita teliti, makanya hasil penelitian tersebut kita bisa gambarkan secara umum untuk populasi secara keseluruhan. Oke, paham kira-kira mengenai representasi dalam menentukan populasi dan sampel? Halo kelas, bisa dengar suara saya? Iya, Sir. Bisa, Sir.
Oke. Baik. Sudah paham ya apa yang maksud dengan representasi? Populasi sama sampel tuh apa maksudnya, Sir? Berbeda, Nah, ini Sir. ada ini kita akan bahas ini apa itu populasi, apa itu sampel. Ya. Kita akan bahas apa itu sampel dan apa itu populasi. Ya, yang tanya coba baca 3 paragraf ini, what is population, what is a target population, and what is sample. Coba dibaca. Yang dari blog ini, population is a group of individuals who have the same characteristic. For example, all teachers would make up the population in a school district would comprise the population of administrators. As this example illustrate, populations can be small or large. You need to decide what group you would like to study. Lanjut, Sir. Oke. Sudah selesai sampai sampel? Yang mana? Yang sampai like to study itu baru, Sir. Sampai sampel lah, selesaikan sampai sampel. Sampai probability dan non-probability sampling. In practice, quantitative research sample from lists and people available. A target population or the sampling frame is a group of individuals or a group of organizations with some common defining characteristic that the researchers can identify and study. Within this target population, researchers then select a sample for study. A sample is a subgroup of the target population that the research plans to study for generalizing about the target population. In an ideal situation, you can select a sample of individuals who are representative of the entire population. For instance, as shown in figure 5.1, you might select a sample of high school teacher, the sample from the population of all teachers in high school in one city, the population. Alternatively, you might be able to study only biology teachers in 2 schools in the city. The first scenario represents rigorous systematic sampling called probability sampling, and the second, unsystematic non-probability sampling. Oke, thank you, Karunisa. Ya, sama-sama, Sir. Oke, right. Pertama kita akan bahas apa sih populasi itu? Jadi populasi itu adalah sekelompok individu yang memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya kita ingin meneliti guru, berarti semua guru, ya, all teacher will make up the population of teacher. Jadi, semua guru itu bisa kita katakan sebagai populasi dari guru. Kalau kita ingin meneliti siswa, berarti seluruh siswa bisa kita kategorikan sebagai populasi dari siswa. Kalau kita ingin meneliti orang tua, berarti seluruh orang tua siswa bisa kita katakan sebagai populasi dari orang tua siswa. Jadi apakah kelompok siswa, kelompok guru, kelompok orang tua, kelompok kepala sekolah, atau seperti apa? Jadi kita menentukan kelompok tersebut kelompok apa. Itu yang disebut dengan populasi. Karena mereka memiliki karakteristik yang sama. Misalnya kalau teacher, karakteristiknya adalah profesinya sebagai teacher. Kalau student, statusnya sebagai student. Kalau orang tua, semua orang tua. Yang olah berarti semua yang pangkatnya kepala
sekolah. Itu yang disebut dengan populasi. populasi. Oke, right. Jadi populasi ini masih bersifat general umum. Populasi ini bisa jumlahnya banyak, bisa jumlahnya sedikit. Jadi tergantung, misalnya jumlah kepala sekolah banyak nggak? Bisa juga banyak. Oke, kalau kita misalnya lihat misalnya kepala sekolah SMA di Kecamatan Tampan, mungkin tidak sebanyak jumlah siswa, tidak sebanyak jumlah guru. Oke, jadi mungkin kalau kita bandingkan populasi kepala sekolah lebih kecil dibandingkan dengan populasi guru. Populasi guru lebih kecil dibandingkan dengan populasi Siswa. Oke. Sampai di situ paham? Paham, Sir. Iya. Jadi di dalam penelitian kuantitatif, kelompok orang yang akan kita teliti yang mana mereka memiliki karakteristik yang sama disebut dengan populasi. Sekarang istilah yang kedua yaitu target populasi atau a target population or the sampling frame. Ya, jadi untuk target populasi ini adalah sekelompok individu atau organisasi yang mana with some common defining characteristic that the researcher can identify and study. Jadi yang disebut dengan target populasi itu adalah sekelompok orang atau individu atau organisasi yang mana mereka dengan karakteristik yang sudah kita tetapkan secara umum, di mana kita sebagai peneliti bisa menemukan dan menelitinya. Jadi sekelompok orang yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita temukan dan kita bisa teliti, itu disebut dengan target population. Kalau populasi secara umum tadi, bisa saja semua guru yang mungkin kita tidak tahu di mana mereka itu siapa, tapi mereka berprofesi sebagai guru secara umum. Tapi kalau target populasi ini adalah sekelompok orang yang memang kita bisa dapatkan dan kita teliti. Jadi itu yang disebut dengan target populasi. Paham? Paham, Sir. Paham? Paham, Sir. Ya. Jadi maksudnya kalau populasi aja ini kan kalau kayak saya bilang tadi itu guru umum. Kalau target populasi ini berarti maksudnya tak guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia gitu maksudnya, Sir. Ya, misalnya kita mengambil guru bahasa Inggris di Kecamatan Tampan atau guru bahasa Inggris di sekolah negeri. Nah, itu kan udah targetnya, udah ada targetnya, berarti orang-orang yang bisa kita temukan dan kita bisa teliti. Itu yang disebut dengan target. Kalau yang populasi tadi dia secara umum misalnya guru bahasa Inggris saja. Itu kan tak tahu kita kan di Indonesia ini kan banyak guru bahasa guru bahasa Inggris. Nah, kalau target itu misalnya guru bahasa Inggris tingkat SMP yang ada di Pekanbaru. Nah, itu sudah menjadi target populasi seperti itu. Jadi kita bisa menelitinya dan kita tahu, kita bisa mendapatkannya gitu. Gimana? Paham? Paham, Sir. Ya, beda populasi dan target populasi. Oke, right. Sekarang yang ketiga, istilah yang ketiga yaitu sampel. Sampel itu adalah subgroup dari target population yang kita sebagai peneliti rencananya ingin mengkaji mereka untuk mendapatkan gambaran umum dari target populasi. Nah, jadi
Secara singkat kita bisa katakan adalah SEM itu sebagai bagian dari bagian dari target populasi tadi yang kita ambil untuk kita teliti dan hasilnya nanti bisa kita generalisasi untuk semua target populasi. Kalau tadi misalnya target populasinya adalah guru bahasa Inggris yang ada di Kecamatan Tampan atau guru bahasa Inggris SMP yang ada di Kecamatan Tampan, itu target populasi. Sementara untuk sampelnya mungkin kita mengambil guru di SMP A, guru di SMP B, dan guru di SMP C. Jadi tidak dari semua sekolah, dengan syarat guru-guru yang kita ambil tadi dari sekolah tadi itu bisa mewakili karakteristik dari semua guru SMP yang ada di Kecamatan Tampan. Paham? Halo kelas. Maksudnya mewakili karakteristik mana maksudnya sifatnya atau Iya, ciri-cirinya misalnya kalau kita ingin mengambil guru di Kecamatan Tampan, berarti harus terwakili. Misalnya ada guru yang baru, ada guru yang sudah lama, ada guru yang misalnya sudah mau pensiun. Nah, jadi itu kalau tergantung kita ingin menggeneralisir secara apa. Misalnya tadi itu kalau kita ingin mengambil populasinya semua guru SMP yang ada di Kecamatan Tampan, berarti harus terwakili. Guru itu kan banyak, ada guru yang baru jadi angkat, ada yang sudah lama diangkat. Berarti harus terwakili guru yang lama dan guru yang baru. Nah, jadi seperti itu karakteristiknya. Tidak mesti sifatnya, tingkahnya, tapi ada karakteristik yang ingin kita generalisasi. Misalnya tadi, guru yang baru diangkat dan lama diangkat, atau kita ingin meneliti guru yang sudah disertifikasi. Nah, berarti guru-guru yang sudah disertifikasi itulah yang kita jadikan sampelnya. Paham? Masih bingung? paham, Sir? Apa paham, Sir? Ya, Tadi silakan. pengertian, Sir. Pengertian apa? Pengertian apa? Dari sampel. Tadi suara Sampel. Ya, sampel itu adalah subgroup, bagian dari kelompok ya. Ya, subgroup atau bagian kelompok dari target populasi yang peneliti merencanakan untuk mengkaji mereka dan hasilnya digeneralisasikan untuk target populasi secara umum. Jadi sampel itu adalah kelompok bagian dari target populasi. Jadi tidak semua target populasi itu yang diteliti, tapi ada sebagian dari mereka itu yang diambil untuk diteliti. Dan hasilnya itu akan digeneralisasi untuk semua populasi, untuk target populasi. Itu definisinya. Paham? Paham, Sir. Oke, baik. Oke, sekarang kita coba lihat contohnya yang ada di figure 1.5.1. Ya. Populasinya adalah seluruh guru in high school in one city. Sampelnya adalah sampel dari high school teacher. Jadi diambil itu adalah mungkin sekelompok atau beberapa orang dari guru sekolah menengah. Misalnya target populasinya adalah college student in all community colleges. Sampelnya adalah siswa di satu community
college, jadi tidak banyak. Target populasinya misalnya adult educators in all school of education. Kemudian in 5 school of education in the Midwest. Nah, jadi di sini bisa kita lihat antara target populasi dan sampel. Berarti sampel yang kita ambil itu merupakan bagian dari target populasi. Right. Paham? Paham, Sir. Allah paham, Sir. Okay, good. Thank you. Sekarang kita coba lihat. Sampel itu terbagi dua. Yang pertama probability dan non-probability sampling. Untuk kuantitatif, ingat fokus kita adalah pengumpulan data kuantitatif, bukan kualitatif ya. Oke, ini ada contoh yang diberikan oleh Creswell. Misalnya, kita mungkin atau Anda mungkin memilih sampel. Suara, Sir. Ya, ngapa suara saya tidak jelas? Jelas, Halo? Sir. Jelas, oke. Misalnya, kita mungkin memilih sampel itu guru-guru di sekolah menengah dari populasi seluruh guru yang ada di satu kota. Atau kita hanya memilih guru-guru biologi saja dari 2 sekolah di kota tersebut. Nah, ini cara pengambilan sampel ini. Yang pertama disebut probability, yang kedua disebut non-probability. Nanti kita akan bahas apa yang disebut dengan probability sampling dan apa yang dimaksud dengan non-probability sampling. Oke, right. Kita masuk ke bagian ini. Silakan dibaca apa yang dimaksud dengan probability sampling. Who wanna read? Siapa yang mau baca? Silakan. Saya, Sir. Cepat. Silakan. In probability sampling, the researchers select individuals from the population who are representative of the population. This is the most rigorous form of sampling in qualitative research because the investigator can claim that the sample is representative of the population and a shock can make generalization to the population. Okay, right. Thank you, Alham. Jadi, probability sampling itu adalah si peneliti memilih individu-individu dari target populasi di mana individu-individu tersebut representatif dari target populasi atau dia mewakili atau mencerminkan dari target populasi. Nah, kalau kita ingin mengetahui apa sih representatif, kan sudah kita bahas tadi di awal. Apa itu yang dimaksud dengan representatif? Paham apa yang dimaksud dengan probability sampling? Halo? Halo kelas? Bisa dengar suara saya? Bisa, Sir. Halo, Sir. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Sir. Ya, jadi probability sampling itu adalah pengambilan individu-individu di mana individu tersebut mewakili atau terwakili dari populasi sehingga hasilnya bisa kita generalisasi untuk semua populasi. Jadi intinya adalah kita bisa mengeneralisasi dari populasi. Kalau tidak bisa menjelaskan atau mewakili populasi, berarti dia bukan probability sampling. Baik, kalau paham kita lanjutkan. Apa
saja bentuk dari probability sampling? Yaitu sampel yang mewakili populasi atau sampel yang merepresentasi populasi. Yang pertama yaitu simple random sampling. Ya, coba silakan dibaca. Apa itu simple random sampling? Alham, lanjut. Simple random sampling, the most popular and rigorous form of probability sampling from a population is simple random sampling. In simple random sampling, the researchers select participants or units, such as schools, for the sample so that any individual has an equal probability of being selected from the population. The intent of simple random sampling is to choose individuals to be sampled who will be representative of the population. Any bias in the population will be equally distributed among the people chosen. However, equal distribution is not always possible, as was seen during the Vietnam War, when officials did not sufficiently throw the drum with names of potential draftees enough times to result in random selection. Ya, lanjut. The typical procedure used in simple random sampling is to assign a number to each individual in the population, and then use a random numbers table available in many statistic books to select the individual or site for the sample. For this procedure, you need a list of members in the target population, and a number must be assigned to each individual. Lanjut. An example of a random numbers table is shown in table 5.1. To use this table, first assign unique number to all individuals in the population, say a population of 100 first graders. Then, starting anywhere in the random numbers table, match the numbers on your list to the numbers in the table. Start at the upper left of table 5.1 and go down the columns. You might choose the first 6 first graders from the population of 100, having the number 52, 31, 44, 84, 71, and 42. This will continue down the column until you have chosen the number of children needed for your sample. Later, in the sample size section, we will consider now many first grader you will need. Oke, thank you Alham. Yang pertama yang kita bahas adalah tipikal dari probability sampling itu adalah simple random sampling. Di mana di dalam simple random sampling ini kita sebagai peneliti memilih partisipan, yaitu unit, individu, atau sekolah, atau apa saja untuk dijadikan sampel sehingga semua individu yang ada dalam populasi tersebut punya kemungkinan yang sama untuk dipilih dari target populasi. Nah, jadi yang dimaksud dengan simple random sampling ini adalah kita memilih orang atau partisipan sebagai sampel itu dengan memberikan kesempatan yang sama dari setiap individu dalam populasi tersebut untuk dipilih. Jadi, misalnya kalau ada 100 partisipan di situ, berarti 100 orang tersebut punya kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Nah, jadi itu yang disebut dengan simple random sampling. Jadi pemilihannya secara acak.
Kemudian, bagaimana prosedur simple random sampling ini? Kita bisa dengan melabelkan number atau angka untuk setiap individu dalam populasi. Setelah itu, kita menggunakan random numbers table untuk memilih siapa saja yang kita jadikan sebagai sampel kita. Misalnya kita coba lihat di tabel 5.1. Oke, ini sebenarnya adalah tabel random atau random numbers table yang akan membantu si peneliti untuk memilih siapa saja atau nomor berapa saja yang bisa kita pilih secara acak untuk dijadikan sampel. Misalnya tadi ketika kita memilih nomor 52, 31, 44, 84, 71, 42, 03, dan 31. Jadi, kalau kita lihat seperti ini, tabel ini bisa kita jadikan panduan untuk memilih sampel secara acak dari populasi yang berjumlah 100. Misalnya kita akan mengambil sampelnya sebanyak 50 orang misalnya. Berarti nomor berapa saja individu yang kita ambil tadi, yaitu mereka yang dapat nomor 52, 31, 44, 84, 71, 42, 3, 31, 13 sampai nanti kita mendapatkan 50 orang. Oke, paham dengan simple random sampling? Halo kelas? Paham, paham ya, paham? Insya Allah paham, Sir. Insya Allah, Sir. Oke, baik. Jadi semua individu yang ada di dalam populasi itu kita melabeli mereka dengan Angka. Ini emang nggak ada suara ya? Bang, ini nggak ada suara ya? Kita mau ya nih. Emang diam sering kayaknya. Halo? Halo? Halo, Sir. Halo, Sir. Jadi suara saya tadi nggak kedengaran ya? Enggak Iya, sih. Apanya yang salah tuh ya? Apakah jaringan atau seperti apa? Mungkin jaringan, Sir. Mungkin jaringan ya, mungkin jaringan. Oke, baik. Saya ulangi. Jadi, bisa dengar suara saya? Bisa, Sir. Ya. Jadi, simple random sampling ini kita memilih sampel secara acak, tapi acak di sini dengan menggunakan angka. Jadi masing-masing individu di dalam populasi tersebut kita labeli dengan angka. Setelah semuanya kita beri label angka, nanti baru kita pilih secara acak dengan melihat angka-angka yang ada di dalam random numbers table. Jadi kita bisa memilih ke bawah dulu, nanti baru yang ke sampingnya sampai kita mendapatkan jumlah yang kita butuhkan sebagai sampel. Oke, clear sampai di sini? Clear, Sir. Insya Insya Allah. Allah, Sir. Ya. Oke, good. Kita lanjutkan. Bentuk yang kedua adalah systematic sampling. Apa yang maksud dengan systematic sampling? Silakan lanjutkan, siapa yang mau baca? Teman, siapa? Ayo, silakan, siapa yang mau baca untuk systematic sampling? Saya, Sir. Ya, silakan, Sofie. Ya, Sofi. Ya, Sophie, Sir. Hmm. Systematic sampling, a slight variation of the simple random sampling procedure, is to use
systematic sampling. In this procedure, you choose every nth individual or site in the population until you reach your desired sample size. This procedure is not as precise and rigorous as using the random numbers table, but it may be more convenient because individuals do not have to be numbered and it does not require a random numbers table. To illustrate systematic sampling, assume a school district administrator wants to study parent satisfaction with the school in the district. Using systematic sampling, the administrator will first study a percentage of the parents, example 20%. If there were 1,000 parents in the school district, the administrator would select 100, 200 or 20% for the study. The administrator used an interval of 100 100 per 1,000, 200 per 1,000 or 1 out of 5 to select parents from the I can see the nggak bisa lihat layarnya sir, hitam tiba-tiba pipi jaringan lagi sir. Udah? Udah. Nah, mailing list. Oke, belum bisa terlihat layarnya. Oke, thank you Sophie. Halo Sophie. Rofi. Oke, agak sulit ya. Oke, right. Yang lain bisa dengar suara saya? Halo. Bisa, sir. Baik. Yang disebut dengan systematic sampling itu adalah ini merupakan variasi dari simple random sampling, tapi berbeda sedikit dengan random sampling tadi. Kalau random sampling tadi memang nomornya memang teracak, tidak melalui angka-angka tertentu, tapi kalau yang di systematic ini kita memilih angka keberapa dari individu itu yang kita jadikan sebagai sampel. Angka keberapa, nomor berapa. Misalnya tadi kita sudah melabeli 1 sampai 100 dan kemudian kita akan mengambil jumlah mereka sebanyak 20 orang. Berarti kita bisa mengambil dengan menggunakan nomor keberapa yang kita ambil. Misalnya 1 dari 5, misalnya 1, 2, 3, 4. 5-nya diambil 1. Berarti setiap kelipatan 5 diambil sebagai sampel. Nah, jadi setiap kelipatan 5 itu jadi sampel. Inilah yang disebut dengan systematic sampling. Paham? Paham? Paham, Sir. Ya, berarti misalnya kalau kita ingin mengambil 10 orang, kalau 55, nomor berapa aja yang kita ambil? Pertama yaitu nomor 5. Satu nomor 10. Kemudian nomor 15. Nomor berapa lagi? 20. Nomor berapa lagi? 25. Nomor berapa lagi? 30. Dapatkan sebanyak 20 orang. Nah, jadi pengambilan sampel seperti ini disebut dengan systematic sampling. Dan dia merupakan variasi dari simple random sampling. Paham? Untuk menggunakannya itu ada ketentuan tertentu atau kita boleh mau pilih yang sistematik atau yang simple, Sir? Tergantung kita mau pilih yang mana. It's depend on you. Tapi harus punya alasan mengapa memilih itu. Misalnya kalau dengan simple random itu mungkin Anda ingin melihat probability-nya lebih sama
gitu. Namun kalau yang ini kan agak sedikit tidak mendapatkan agak sedikit berbeda dengan yang pertama tadi, karena angkanya tidak di random. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, systematic sampling ini not as precise and rigorous as using random sampling number. Random number more convenient because individual do not have the number and it doesn't require a random numbers table. Nah, jadi ini lebih agak-agak mengarah ke convenient. Jadi diambillah nomor ke berapa gitu. Jadi kalau untuk bagusnya mungkin akan lebih bagus, akan lebih precise dan lebih rigorous ketika menggunakan simple random sampling dibandingkan dengan systematic sampling. Itu jawabannya. Alright, sir. Alright. Paham ya? Kalau dibandingkan, saya sarankan untuk kuantitatif itu lebih baik menggunakan simple random sampling. Karena setiap individu memiliki kesempatan untuk dipilih mewakili dari populasi. Oke. Alright. Sekarang kita lanjut yang ketiga yaitu stratified sampling. Oke, silakan lanjut. Siapa yang mau baca? Come on. Saya, Sir. Ya, silakan. Satisfied sampling. Another type of probability sampling is satisfied sampling. In stratified sampling, researchers stratify the population on some specific characteristic, example, gender, and then using sample random sampling, sample from each subgroup, stratum of the population, example, females and males. This guarantees that the sample will include specific characteristics that the researchers once included in the sample. When you use stratification, you use stratification when the population reflects an imbalance on a characteristic of a sample. Assume that there are more males than females in a population. A simple random sample from this population would likely result in the selection of more males than females, or maybe even no females. In either case, the male views on questions would be the dominant or exclusive view. To correct for this, researchers use stratified sampling. Stratifications ensures that the stratum, desired females, will be represented in the sample in proportion to that existence in the population. Stratification is also used when a simple random sampling procedure would yield fewer participants in specific category, example, females. Then you need for rigorous statistical analysis. Having few females in a likelihood or randomly selecting only a few females. Thus, this could possibly result having numbers too small to analyze statistically. The procedure for selecting a stratified random sample consists of dividing the population by the stratum, example, men and women, and B sampling within each group in the stratum, example, woman first and then men, so that the individuals selected are proportional to their representation in the total population. Let's look at
an example of how this procedure is applied. Okay, right. Thank you, Rini. You're welcome, sir. Right, kita lanjutkan ya. Jadi tadi sudah ada dua. Pertama, simple random sampling. Yang kedua, systematic sampling. Yang ketiga adalah stratified sampling. Sebenarnya stratified sampling ini merupakan gabungan dengan simple, tetap dengan menggunakan simple random sampling, tapi ada stratum yang atau ada kelompok atau stratify yang awalnya dilakukan dulu. Jadi mereka dikelompokkan dulu, setelah itu baru dipilih secara random. Nah, jadi definisinya itu in stratified sampling, researcher divide the population on some specific characteristic and then using simple random sampling, sample from each group of the population. Nah, jadi pertama dibagi dulu mereka ke dalam kelompok dari populasi dengan beberapa karakteristik. Contohnya di sini adalah laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah terkelompok antara kelompok laki-laki dan perempuan, kemudian dari masing-masing kelompok dipilih secara acak. Jadi itulah yang disebut dengan stratified sampling. Mengapa kita menggunakan ini? Supaya hasil penelitian kita mewakili pandangan ataupun merepresentasi dari masing-masing subgrupnya, supaya tidak ada dominasi dari satu subgrup. Misalnya, kalau kita memilih lebih banyak daripada laki, misalnya di kelas yuk, ada orang satu perempuan, right. Mengambil sampel di kelas yuk itu, kalau kita acak secara umum saja, kemungkinan yang satu laki-laki ini tidak akan terpilih sebagai sampel. Makanya kita bagi dulu sampelnya menjadi dua subgroup, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah kita subgrupkan, baru kita pilih. Misalnya yang laki-laki hanya satu, dia akan menjadi sampel. Kemudian yang perempuan baru akan dipilih berdasarkan jumlah sampel yang kita inginkan dengan menggunakan simple random sampling. Tadi Putus dengan Sir, putus suara, sir. gunakan, putus lagi suara saya. Halo. Apakah ini akibat dari sinyal atau Google Meet-nya atau kayaknya apanya? sinyalnya stres, soalnya nggak kedengeran. Oke, Putus-putus. tapi saya bisa ada semuanya enggak? Ini saya lagi diam lagi ya? Iya, seperti nggak kedengeran. Halo?
Ini masalahnya di mana ya? Apakah di earphones atau di apa? Mungkin earphone kali. Oke, di earphone mungkin ya. Halo, sekarang dengar suara saya? Dengar, Sir. Dengar, Sir. Oke, dengar ya.